Pemirsa, kami akan langsung membahasnya bersama dengan Kombes Slamet Priyabadi, Humas atau Kabag Humas Badan Narkotika Nasional BNN. Selamat sore, Pak Slamet. Pak Slamet, kalau dari data BNN sendiri sudah berapa banyak perempuan wanita Indonesia yang terkena modus ini? Ya, data pasti kami ada di kantor, tapi yang jelas pengamatan saya itu sekitar 50-50. Maksudnya 50 laki-laki, 50 perempuan. Jadi kenapa perempuan sekarang menjadi isu yang sangat kuat sekarang? Karena perempuan ini berkaitan dengan anak. Kemungkinan ada faktor-faktor sesuatu, ada faktor sosial maupun psikologi sehingga dia menjadi kurir, menjadi downline seorang bandar narkotika. Apakah selalu faktor ekonomi ini atau ada faktor lain? Kalau kita lihat kan tadi penjelasannya adalah diiming-imingi cinta seperti itu, kemudian dinafkahi seperti itu kan. Apa hanya karena faktor ekonomi atau kalau melihat dari situasinya apa pendorongnya ini? Dari data memang sebagian besar perempuan-perempuan yang menjadi kurir itu adalah karena faktor ekonomi. Diiming-imingi imbalan yang cukup besar. Tapi yang sangat aneh kemarin yang ditangkap adalah iming-imingnya bukan ekonomi, bukan uang, tapi iming-iming cinta kan. Jadi itu menjadi bahan tertawa oleh teman-teman media pada saat rilis. Apa yang menyebabkan kamu tertarik? Karena saya diiming-imingi cinta. Tapi yang lain mengatakan ekonomi. Karena kebetulan yang menjadi sasaran para bandar itu adalah perempuan-perempuan yang status janda, status ekonomi dan sosial termasuk psikologinya yang tidak begitu mapan. Sehingga kata bandar ketika perempuan Indonesia ini diberikan sebuah HP baru, tab baru, iPad baru, maka dia langsung secara moral jatuh. Apapun yang diperintahkan oleh bandar itu dia langsung berangkat, langsung mau, langsung setuju. Tidak mampu dia mengatakan tidak, ini harus mendapatkan perhatian khusus. Kalau melihat jumlahnya perempuan Indonesia yang terkena kasus ini, bahkan di luar negeri juga sudah ada 100 lebih yang tertangkap dan dipenjara di luar negeri karena menjadi kurir. Bagaimana modus dari jaringan Nigeria ini untuk mendapatkan perempuan Indonesia? Apakah tadi dikatakan ada media sosial atau sosial media seperti itu? Atau ada cara-cara lainnya, ini apa? Ya, modusnya itu awalnya itu selalu kebanyakan melalui media sosial, Facebook atau medsos yang lain. Kemudian ada yang perkenalan di kafe-kafe di tempat itu. Kenapa kafe, kemana medsos kafe itu adalah kemudian itu yang bersangkutan bisa langsung menjadi kepanjangan tangan bandar itu, langsung masuk ke kafe itu. Kemudian kenapa yang online? Online adalah sarana yang paling bagus untuk mencari teman. Kalau daerah tidak ada, daerah spesifik mungkin Indonesia di mana atau di daerah mana yang menjadi sasaran itu tidak? Tidak ada. Berapa mereka biasanya dibayar untuk menjadi kurir ini? Ya, kalau tanpa imbalan mungkin dia tidak mau. Pasti ada iming-iming, iming-iming cinta, iming-iming. Atau cukup dengan cinta saja mereka tidak perlu dibayar, melakukan dengan sukarela? Persentase iming-iming cinta itu agak kecil. Tapi kebanyakan persentasenya adalah iming-iming barang atau benda itu. Artinya diberikan sesuatu untuk mengantarkan. Kemana saja biasanya? Kalau yang ditangkap kemarin itu hanya seputaran Depok dan Jakarta. Tapi beberapa waktu yang lalu juga ada Semarang, juga ada Madura bahkan ada. Kalau ke luar negeri? Kalau yang ke luar negeri itu adalah bisa yang dalam, yang orang Indonesia kemudian berada di luar negeri, atau yang sudah di luar negeri direkrut. Direkrut, ya. Jaringannya di mana saja, Pak Slamet? Sebagian besar kalau yang di Indonesia adalah Afrika Barat. Saya tidak menyebutkan Afrika Barat, Indonesia. Kemudian bahkan kemarin Pak Deddy Fauzi, Deputi Bidang Pemberantasan, menyampaikan di dalam rilis itu kepolisian Timor Leste pada saat pertemuan di BNN sekitar 4 hari yang lalu menyampaikan kepada Kepala BNN bahwa kurir narkoba perempuan itu sudah masuk ke dalam di daerah Timor Leste. Artinya memanfaatkan perempuan-perempuan sebagai kurir sudah menjadi modus operandi yang luar biasa. Dan wanita Indonesia terkenal sebagai kurir. Ya, wanita Indonesia cukup terkenal di kalangan teman-teman tersangka Nigeria.
untuk memanfaatkan kurir-kurir perempuan sebagai downline dia, sebagai kepanjangan tangan dia itu. Oke, nah kalau kita melihat kemarin dikatakan bahwa harus lebih berhati-hati kepada pria-pria khususnya jaringan dari Nigeria ini seperti. Tetapi ada tidak sih dari BNN ataupun juga pihak terkait untuk misalnya ketika mereka datang ke Indonesia, pria-pria ini yang disaring lebih detail lagi siapa mereka untuk mencari proteksinya seperti apa? Rekan-rekan yang dari imigrasi dan bea cukai sebenarnya sudah melakukan semua tupoksi dia untuk menyaring orang-orang luar ke dalam. Tapi kan kita lihat kenyataannya masih kenyataannya banyak memang saja. seperti Apa itu. yang berarti yang salah atau yang masih kurang? Mereka pekerjaannya tidak jelas, tapi kehidupannya cukup lumayan. Seketika ditanya, diinterogasi di dalam berita acara pemeriksaan, mengatakan komputer, kemudian alat-alat mobil, kemudian barang-barang tanah abang, dibeli, diborong, kemudian dikirim ke negaranya. Mungkin kewaspadaan perlu ditambah, biaya untuk filter-filter di bandara juga perlu ditambah, atau alat-alat yang khusus perlu juga ditambah. Orang-orang yang paham soal psikologi perorangan ketika masuk ke wilayah Indonesia juga harus Bagaimana dengan perempuan sendiri dan juga bagaimana dengan saat ini perempuan-perempuan Indonesia yang dipenjara di negara lain dan sedang menghadapi kasusnya, sudah sejauh mana mungkin proteksi atau juga penanganannya? Beberapa waktu yang lalu BNN juga menerima surat dari konsulat Guangzhou yang memberitahukan adanya 2 perempuan Indonesia yang menjadi kurir narkoba. Juga Hong Kong juga pernah. Pak Deputi tadi menambahkan ada di Peru, di Meksiko dan lain sebagainya. Artinya kurir narkoba khususnya perempuan ini sangat diminati mungkin oleh para bandar sebagai kurir, sebagai downline, sebagai kepanjangan tangan. Ini harus agak lebih ini para perempuan Indonesia memperhatikan lebih berhati-hati lagi. Lebih berhati-hati. Baik, terima kasih Pak Selamat pribadi atas kedatangannya hari ini ke Metro hari ini dan semoga juga pembicaraan ini dapat juga bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dan pemirsa